ketika saya berani mengatakan kebenaran untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saudariku, di sana kita sementara membawa pulang saudara dan saudari kita kepada jalan yang benar. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hidup Yohanes Pembaptis, nabi nyentrik yang menginspirasi ribuan orang untuk membalikan arah hidup mereka, harus berakhir secara tidak manusiawi. Penginjil Markus menulis bahwa liukan tarian putri Herodias dan dendam kesumat Herodias turut mempercepat kematian Yohanes Pembaptis. Hidup Yohanes Pembaptis berakhir tragis di tangan prajurit suruhan Herodes. Herodes itu terpaksa mengubur rasa kagumnya terhadap Yohanes sebagai orang yang benar dan suci demi menjaga muka di hadapan para tamu dan demi mengobati dendam kesumat perempuan yang dinikahinya secara tidak sah. Kalau kita membaca, merenungkan, dan juga memaknai perayaan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis hari ini, kita bertanya, apakah Tuhan itu gagal melindungi Yohanes Pembaptis? Apakah dia sudah menjauh dari Tuhan? Apakah dia sudah menyimpang dari Tuhan? Tentu saja tidak. Ia justru mati karena sungguh melakukan kehendak Tuhan. Ia mati karena melaksanakan panggilan kenabiannya, yaitu mengecam kejahatan Herodes. Orang yang tahu kebejatan Herodes mungkin menyayangkan tindakan berani Yohanes mengecam penguasa paling bengis pada zaman itu. Namun panggilan kenabiannya mengalahkan ketakutannya, dan ketaatan pada kehendak Tuhan lebih berharga dari nyawanya sendiri. Dengan kematian ini, Yohanes Pembaptis sungguh menjadi gambaran kematian Yesus. Dia harus datang mendahului Yesus, dia pun mati mendahului Yesus. Dia menyiapkan kehadiran Mesias, dia juga menyiapkan kematiannya. Seluruh hidup Yohanes Pembaptis, dari penampilan pertama hingga kematiannya, sungguh mencerminkan bagaimana seharusnya hidup seorang utusan Tuhan itu, yakni berkomitmen pada tugas, rendah hati di hadapan Tuhan, serta jujur, tegas, dan berani mewartakan kebenaran. Kita sadar bahwa meneladani Yohanes Pembaptis tidak mudah. Karena itu mengandaikan keberanian untuk berkorban. Dan sebagai manusia, kita ingin hidup aman tanpa gangguan dan bahaya. Maka tidak jarang demi menjaga keamanan kita sendiri,
keluarga, komunitas, dan lain sebagainya. Kita akhirnya menutup mata terhadap perbuatan-perbuatan tercela, terutama berhadapan dengan otoritas para penguasa. Kematian Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa ada saatnya kita harus siap diserahkan karena iman dan keyakinan kita akan Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, perayaan hari ini mau mengajak kita semua untuk bersama berefleksi, apa contoh hidup dari Yohanes Pembaptis yang dapat saya praktekkan dalam hidup? Apakah saya berani mengatakan kebenaran kepada sesamaku yang bersalah? Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, memilih dan memutuskan untuk mengikuti Kristus itu tidak mudah. Dan juga ketika kita mengatakan kebenaran juga sama tidak mudahnya. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa melakukan itu karena kita mau sungguh-sungguh mengatakan kebenaran, tetapi dilandaskan di atas semangat kasih yang membangun. Kadang-kadang orang menutup mata terhadap realitas sekelilingnya karena mungkin tidak berani mengatakan, atau juga kadang-kadang masa bodoh dengan keadaan, itu bukan urusanku. Atau juga kadang-kadang ingin mengatakan, kalau saya mengatakan yang benar, rasanya kok tidak tega untuk mengatakan itu, karena kami memiliki relasi yang baik. Bapak, Ibu, ketika saya berani mengatakan kebenaran untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saudariku, di sana kita sementara membawa pulang saudara dan saudari kita kepada jalan yang benar. Tapi sekali lagi Bapak, Ibu, kita menegur, kita menasihati, kita mengajak mereka yang mungkin salah jalan dengan semangat kasih, supaya mereka juga boleh kembali, mereka juga boleh mengalapi yang namanya terang kebenaran itu. Inilah tugas kita, inilah misi kita sebagai para pengikut Kristus yang baik dan benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.